Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 12, kita bertemu kembali di PKN pertemuan ke-8. Yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya robbal alamin. Di pertemuan ke-8 ini kita masih membahas bab yang sama, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama adalah peran kepolisian atau disebut Polri, peran Kejaksaan Republik Indonesia, peran hakim sebagai pelaksana, peran advokat dalam penegakan hukum, dan peran Komisi Pemberantasan. Yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia atau disebut Polri dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut, diantaranya melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang selanjutnya, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal lainnya. Dan untuk selanjutnya, peran Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Kejaksaan Agung di tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang jaksa agung, Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi, Kejaksaan Negeri yang berada di tingkat kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negara atau kejari. Terus kita lanjut ke tugas dan wewenang Kejaksaan RI menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu bidang pidana, yaitu penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kedua, perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal. Baik, sekian untuk pertemuan 8 kali ini. Selanjutnya kalian lanjut ke diskusi dan silakan selesaikan tugasnya. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.